Kita jangan jadi sebagai orang yang punya peran, orang yang apatis terhadap kemajuan bangsa dan negara kita. Chaos dalam kamus bahasa internasional itu kekacauan. Tapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, ini anekdotalnya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, chaos itu baik-baik saja. Persis gitu. Ya, Jadi betul-betul analisanya Om Web ini tajam, ya. ya mengarah. Meskipun saya melihat bahwa forum ini sebenarnya digoseh sama Om WP. Secara faktual nanti hasilnya bisa saja adalah orang yang sesungguhnya jauh ketinggalan dengan orang yang secara rendah hasil surveinya. Bisa saja gitu loh. Karena apa? Probabilitas yang diinginkan bukan probabilitas kemungkinan data hasil yang sesungguhnya, lebih kepada probabilitas kemungkinan bagaimana menambah brand atau menambah popularitas atau elektabilitas seorang calon. Mudah-mudahan Pilpres kali ini betul-betul ini bisa menjadi momentum, walaupun kita tidak mungkin terlalu signifikan, paling tidak kita ada tanggung jawab untuk bagaimana agar supaya yang terpilih nanti adalah orang-orang yang memang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para densanaku yang ada di Kabupaten Kutai Timur, yang ada di Aceh sampai di Papua, yang ada di Antartika juga tidak apa-apa yang menonton acara ini. Kenapa saya sebut persoalan itu? Karena malam ini kita akan berbicara di luar kebiasaan kita. Selama ini Om WP dengan tamu-tamunya membicarakan terkait dengan konten-konten lokal, baik itu politik maupun perkembangan yang ada di kabupaten ini. Yang ingin kita bicarakan malam ini adalah persoalan capres. Ini suatu keberanian sebenarnya, diberi judul yang luar biasa dari salah seorang narasumber terkait probabilitas hasil survei daripada capres yang selama ini kita saksikan. Dinamika politik, tentu saja dinamika politik nasional telah membuat kita kadang terhenyak. Hanya sayangnya bahwa banyak juga di antara para pengamat atau para politisi itu tidak memberikan pendidikan politik yang sebenarnya atau substansi bagaimana kita berdemokrasi. Katakanlah seperti sekarang ini sudah banyak yang saling membuka aib. Ada yang ngomong persoalan video porno, ada yang ngomong masalah tangannya berdarah, ada yang ngomong masalah politik identitas. Padahal itu bukan substansi daripada demokrasi. Kemudian kita masuk kepada survei, dan kita lihat juga bahwa sepanjang perjalanan waktu ini 6 bulan di belakang ini kita melihat bahwa ada 2 kandidat calon presiden yang silih berganti dari hasil survei, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan selalu menempati urutan ketiga. Pertanyaan mendasar dari saya adalah, siapa sebenarnya yang membiayai survei ini? Nah, untuk mendiskusikan persoalan ini, saya mengundang tamu-tamu saya yang luar biasa malam ini. Ada kandidat doktor, beliau Agus Riansyah Ridwan, politisi PKS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian beliau didampingi oleh salah satu juga kader PKS, Jimmy STMM MT. Beliaulah yang memberikan judul ini yang membuat saya kurang bisa tidur karena begitu beratnya judul ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang sangat berat judul ini. Iya kan? Masalahnya yang kita mau bahas adalah politisi nasional. Nah, terkait dengan pertanyaan saya tadi, apakah ada yang informasi yang didapatkan dari Pak Agus atau dari Pak Jimmy terkait siapa sebenarnya membiayai survei capres ini? Pak Jimmy dulu ya. Ya. Mungkin saya bisa mulai dulu. Iya. Jadi
Sebelumnya kita menyapa dulu kepada pemirsa. Ya, jadi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan kenapa hal ini menjadi sesuatu yang penting terkait dengan probabilitasnya? Karena kita kan melihat bahwa daerah kita ini kan daerah yang penduduknya kecil, Om. Kecil, tapi wilayahnya luas dan juga berpengaruh terhadap negara ini, ya, ternyata terutama di bidang sumber daya alamnya. Nah, negara kita ini sangat besar pendapatannya dari daerah kita ini. Tentu ini yang mendorong kita untuk lebih punya perhatian kepada pusat juga sih sebenarnya kondisi sekarang ini. Jadi terkait dengan polling-polling itu kita mau kupas secara teknis, ya. Artinya polling ini kan adalah salah satu upaya bagaimana kita membaca sebuah kondisi sosial di masyarakat kita, seperti apa respon mereka terhadap para calon-calon yang akan maju nanti, yang diwakili oleh putra-putri bangsa kita yang akan berjuang dalam kontestasi pemilihan Pilpres. Jadi kalau polling ini kan pengambilan sampelnya, Om. Pengambilan sampel itu, hukumnya polling itu tidak boleh tepat sebenarnya. Ya, jadi statistik itu hanya sebuah pengambilan data yang tidak mesti tepat, karena itu dimanfaatkan untuk dipakai untuk merekayasa nanti langkah-langkah ke depannya. Nah, sehingga secara statistik ini merupakan sebuah acuan yang harus diambil untuk melakukan langkah apa selanjutnya terkait dengan kondisi polling yang ada ini. Nah, seperti itu, Om. Jadi kalau terkait pembiayaan, tentu ini ada orang-orang yang punya kepentingan tertentu untuk membiayai ini, karena menurut kita juga rakyat biasa itu bukan suatu hal yang penting juga, Om. Karena itu hanya tebak-tebakan yang ngumpul-ngumpul data, ya. Mereka menganggap seperti itu. Tapi pada dasarnya polling itu kan ada yang sifatnya internal, sifatnya kerahasiaan, ya. Jadi struktur kerahasiaan, dan kemudian ada yang untuk diekspos keluar. Nah, tentu diekspos itu juga langkah-langkah politis juga itu kan, salah satu langkah politis untuk mengarahkan opini publik terkait dengan calon-calon tertentu, seperti apa probabilitasnya. Nah, pada akhirnya juga toh itu juga bukan menjadi suatu kepastian, karena dalihnya surveyor ini, lembaga survei ini, dalihnya mengatakan bahwa ini data diambil sekian bulan sebelum hari H. Nah, ini juga terlalu tidak bisa menjadikan acuan untuk sebagai sesuatu yang masyarakat secara pasti. Jadi artinya kita kalau itu tidak bisa kita ambil sebagai acuan pasti bahwa itu seperti itu keadaannya. Jadi Pak Jimmy mengatakan kepada Om BP ini bahwa kita tidak bisa terlalu percaya hasil survei itu. Betul, Om. Iya. Karena kan terbukti, ya, contoh kecilnya saja Pak Anies Baswedan ketika jadi gubernur kan. Selalu di urutan ketiga. Iya, selalu di urutan ketiga. Toh artinya apakah cara pengambilan sampel yang salah? Enggak juga, karena ada juga teknik-teknik pengambilan sampel itu kan sudah di perguruan tinggi S1, S2 itu kan sudah terbiasa dengan sampel itu. Hanya saja yang disajikan ke depan itu untuk bagaimana memicu orang lain untuk lebih bisa semangat bekerja, ya, atau bagaimana menjatuhkan emosi lawan terkait dengan data-data yang menurut mereka itu sebuah kredibel, akurat, dan terpercaya. Nah, bagi kita orang-orang politisi yang mau bekerja terkait dengan pemenangan, itu nggak perlu peduli dengan hasil survei. Yang penting bekerja aja terus. Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Agus Rensa. Kalau menurut pandangan Pak Agus, gimana nih persoalan polling atau survei-survei yang selalu menyuguhkan sesuatu yang banyak pengamat juga menyatakan bahwa tidak berpihak, bahkan berpihak kepada dua orang aja. Oh iya, sebelum artinya saya masuk terhadap hasil ya daripada polling tersebut atau hasil survei tersebut, karena judul kita hari ini terkait juga diantaranya soal probabilitas. Maka memang yang pertama bahwa bicara probabilitas ini kan sering didefinisikan bahwa bicara peluang dan kemungkinan, seperti itu kan. Bicara peluang dan kemungkinan. Tentunya di dalam melakukan
yang dinamakan sebuah probabilitas ini itu banyak hal-hal nilai atau banyak variabel-variabel yang harusnya bisa menjadi perspektif atau menjadi poin yang dijadikan dasar. Ya. Di dalam pelaksanaannya itu salah satunya bisa dilakukan melalui survei. Ya. Nah, survei-survei ini tentunya dengan berbagai macam strategi atau mekanisme survei yang bisa dilakukan. Yang kebanyakan yang dilakukan di negeri kita ini kan dengan menggunakan sistem samplingnya itu adalah random seperti ya. itu. Nah, kalau terkait berbicara hasil survei, Ya. sebagaimana yang ditanyakan daripada Om WP tadi, apakah memang ada kesengajaan daripada hasil-hasil yang disuguhkan kepada kita ini lebih kepada bagaimana memunculkan dua kandidat, dalam hal ini namanya Pak Ganjar dan namanya Pak Prabowo. Ya. Sebelum tentunya saya memberikan penilaian terhadap itu, Ya. sebenarnya survei itu bagus. Bahkan survei atau semacam penelitian itu merupakan sesuatu yang mendasar Ya. di dalam untuk membuat satu strategi bagaimana memunculkan validitas terhadap sesuatu. Ya. Ya. Nah, cuma yang menjadi persoalan adalah di saat survei itu atau penelitian itu berubah orientasinya dan berubah tujuannya. Ya. 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 Nah, tentu itu akan menjadi sesuatu yang tidak lagi genuine, tidak lagi murni untuk menghasilkan data yang sesungguhnya. Ya, jadi tidak genuine seperti dengan survei-survei misalnya bukan survei politik. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena memang sudah tidak bisa dirahasiakan lagi, Ya. atau sudah menjadi rahasia umum bahwa hasil survei atau hasil polling itu bisa menjadi tanda kutip ya, menjadi tanda kutip, menjadi pesanan untuk dalam rangka sebuah branding, Ya. dalam rangka untuk sebuah intervensi pilihan, ya, di mana tentunya berbagai macam kuesioner, Ya. berbagai macam langkah strategi yang bisa dituangkan di dalam survei yang dilakukan di lapangan. Ya. Ya, tentu ini kan kalau orientasinya tujuannya adalah dalam rangka untuk bagaimana membentuk atau membranding seseorang, maka orientasi itu saja yang bisa dicapai. Kalau saya melihat survei-survei yang ada sekarang ini, itu lebih kepada bagaimana sebenarnya mengupgrade ya, atau membrand nama yang sesungguhnya bisa jadi ya secara faktual, nanti hasilnya bisa saja adalah orang yang sesungguhnya jauh ketinggalan dengan orang yang secara rendah hasil surveinya. Bisa saja gitu loh. Karena apa? Probabilitas yang diinginkan bukan probabilitas kemungkinan data hasil yang sesungguhnya, lebih kepada probabilitas kemungkinan bagaimana menambah brand atau menambah popularitas atau elektabilitas seorang calon. Yang Pak Agus ingin katakan, surveyor ini ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa ini yang bagus nih. Ya, bisa saja. Itu artinya paling tidak kan dalam sebuah ilmu psikologi bahwa intervensi atau sebuah pengaruh terhadap satu informasi yang berulang-ulang disuguhkan atau disampaikan itu bisa menjadi sebuah kebenaran yang diakini oleh publik. Yeah. Nah, bisa saja kan orientasinya seperti itu, dan kita melihat bahwa kurang lebih orientasi itu. Karena apa? Ini kan bisa juga dibuktikan dalam faktanya bahwa di negara Republik Indonesia ini pernah terjadi dan bahkan di dunia juga terjadi bahwa orang yang selalu disuguhkan hasil surveinya, probabilitasnya menurutnya katanya secara hasil survei di bawah, sebagaimana misalnya di Pilgub di Jakarta, 6 hasil survei mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan akan dikalahkan oleh Pak Ahok waktu itu, kan realitanya itu malah jauh sekali daripada yang disuguhkan. Kurang lebih juga misalnya yang pernah terjadi pada pemimpin-pemimpin di negara-negara lain. Saya rasa di negara kita sendiri, di beberapa kabupaten kota atau di provinsi juga banyak sekali disuguhkan seperti itu. Jadi poinnya adalah bahwa
kita meyakini bahwa yang beredar sekarang itu ya lebih daripada bagaimana mengangkat elektabilitas, popularitas. Tentu setiap setiap calon atau setiap daripada pengusung, dalam hal ini partai-partai yang menginginkan calon presidennya menang, tentu punya strategi dan cara masing-masing dalam melakukan probabilitas. Melakukan probabilitas, apakah melakukan survei? Kan survei bisa internal, bisa juga memang eksternal. Semakin diekspos, apalagi diekspos secara masif di media mainstream, secara masif seperti itu juga, itu mengindikasikan bahwa memang lebih orientasinya kepada dalam rangka untuk elektabilitas dan popularitas seseorang saja. Ya, mungkin itu dulu. Oke, baik. Jadi survei yang kita lihat sekarang ini lebih cenderung bagaimana mengangkat elektabilitas seseorang, tergantung siapa yang membiayai atau siapa di belakang surveyor ini. Tetapi kalau kita melihat kenyataannya bahwa pernah saya melihat ini membahas terkait dengan Pak Anies. TV One atau Karni Ilyas itu pernah melakukan polling juga, ya justru Anies Baswedan yang lebih tinggi. Kemudian di Google Trends juga Anies Baswedan yang lebih tinggi. Ya, saya pikir itu bisa menjadi perbandingan juga kayaknya. Nah, kemudian Pak Jimmy, ada satu hal yang selalu membuat saya berpikir, kenapa sih Pak Anies Baswedan ini selalu seakan-akan ingin jangan kamu maju. Kita lihat dari gelagat politik, elit politik pusat misalnya kan, Pak Jokowi misalnya kan, dianggap cawe-cawe kepada dua calon selain Anies. Kemudian banyak persoalan-persoalan yang akhirnya menimbulkan kontroversi terkait Anies Baswedan. Kalau Pak Haji melihat ini bagaimana nih? Ya, masih seputaran seperti yang tadi. Ya. Artinya hasil dari survei itu kan ada yang diekspos keluar, ada yang disimpan di dalam. Nah, di dalam ini kalau kita melihat seperti ini Om, air beriak tanda tak dalam. Jadi meski kalau ada ribut-ribut di luar itu berarti ada sesuatu di bawahnya yang terlalu membuat gelisah. Seperti apa? Jadi kita hanya melihat gejala seperti itu menampakkan bahwa ada suatu hasil polling yang mungkin sesuatu yang benar ini menggelisahkan. Nah, dari pihak tertentu. Kenapa harus gelisah? Kenapa Pak Jokowi harus gelisah terkait dengan apa yang kita hadapi ini? Seharusnya kan beliau sebagai negarawan tidak perlu gelisah gitu. Benar Om, idealnya seperti itu. Ya, tapi kan sebagai seorang penguasa ini kan kita ini punya sifat psikologi sebuah kekuasaan itu kalau dimiliki oleh seseorang itu akan ada satu keinginan akan terus ingin berkuasa. Nah, ini memang sifat manusiawi ya. Kalau kita memiliki sesuatu itu ingin sesuatu yang lebih banyak lagi daripada yang kemarin. Nah, ini wajar aja sih sebenarnya. Artinya itu terkait langkah-langkah hak seseorang untuk melakukan seperti itu kan itu boleh-boleh aja. Tapi beliau presiden. Ya, artinya presiden kita yang begitu modelnya. Presiden kita yang begitu. Ya, artinya yang unik kan. Artinya kita punya tokoh-tokoh nasional yang punya ciri khas tersendiri seperti itu. Dan itu ya wajar-wajar aja dalam setiap langkah-langkah politik. Nah, kemudian Pak Agus, apa yang dikatakan oleh Pak Jimmy tadi bahwa jangan-jangan ada sesuatu yang memang membuat di luar Pak Anies ini yang membuat orang-orang di berseberangan di sebelah sana itu yang membuat mereka gelisah itu dari hasil survei internal mereka. Apakah kira-kira Pak Agus bisa menangkap tanda-tanda itu dengan intervensi yang luar biasa yang terjadi di negeri ini terkait dengan keberadaan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan daripada penelitian atau tujuan daripada survei itu minimal ada dua. Misalkan tujuannya itu adalah untuk memberikan gambaran atau untuk paling tidak untuk memberikan penjelasan tentang suatu fenomena. Yang kedua adalah tentunya adalah daripada tujuan survei itu, penelitian survei itu bisa saja bertujuan untuk bagaimana agar supaya ada poin, ada satu titik fenomena yang ingin diketahui itu secara pasti untuk dianalisis. Nah, berkaitan dengan yang pertanyaan Om Wefe sampaikan, maka tentu kan hasil survei itu bisa juga kita analisis. Ya, kita menganalisisnya juga bisa melakukan beberapa pendekatan.
Bisa juga kita menganalisis hasil survei itu tentunya dengan pendekatan secara psikologi, bisa juga dengan pendekatan secara ilmiah, Ya. dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau secara secara ini psikologi itu bisa kita baca bahwa itu sebagaimana saya katakan di awal tadi, Iya, ini iya, iya. karena merasa bahwa secara elektabilitas sesungguhnya mereka tertinggal sebenarnya, Iya, iya, iya. secara popularitas sebenarnya mereka tertinggal. Iya. Nah, itu bagian poin yang Iya, iya, harus iya, mereka lakukan dalam rangka untuk mengejar itu. Ini poin analisis secara psikologinya. Iya. Kalau secara ilmiah, kan bisa kita buat satu kesimpulan seperti ini. Eh, Pak Anies Baswedan ini kan lebih duluan Ya. diketahui oleh publik bahwa beliau ini dicalonkan menjadi presiden. Iya, iya. Yang kedua bahwa juga bahwa beliau ini memiliki prestasi yang begitu banyak Iya. pada saat kepemimpinan di Jakarta. Iya. Berbagai macam tuduhan tentang identitas, Betul. berbagai macam tuduhan tentang rasis dan sebagainya, itu kan tidak mampu juga ditunjukkan dan dibuktikan oleh orang-orang yang mencoba untuk melakukan framing terhadap itu misalnya. Iya, iya. Nah, ini kan butuh satu strategi lain seperti itu ya. Jadi secara ilmiah juga bisa dikaji bahwa secara fase dan secara nama, secara prestasi, Ya. kalaupun dibandingkan antara dua gubernur misalnya, atau dibandingkan misalnya dengan Pak Prabowo, tentu ini juga bisa saja mereka menemukan analisisnya bahwa kita akan ketinggalan, Iya, iya, iya. kita akan kalah secara ilmiah, ya kan? Nah, itu karena ada dia temukan beberapa data atau beberapa fenomena seperti yang saya sampaikan tadi, maka dia harus memunculkan. Nah, salah satu yang dia munculkan adalah dengan membuat survei-survei yang sebagaimana saya katakan bahwa survei itu sebenarnya atau penelitian survei itu sebenarnya adalah sesuatu dasar yang memang sebenarnya sangat baik untuk bagaimana kita memunculkan sebuah probabilitas. Tapi kan yang menjadi pertanyaan saya, orientasinya melakukan survei itu apa? Nah, itu dia. Nah, itu menjadi poinnya. Nah, kalau kita melihat, menganalisis dari secara psikologi maupun secara ilmiah, secara misalnya kasat mata bahkan, empiris juga bisa kita lihat periodisasi daripada perjalanan ketiga calon ini. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa memang mereka bisa jadi bahwa analisis kita mengatakan bahwa ini tertinggal, perlu dikejar Iya, 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 secara karya, baik secara kapasitas, apalagi kapabilitas, ya Ya, kan ya. seperti itu. Betul. Tentu mereka sangat jauh seperti Ya. itu. Nah, ini persoalan penilaian secara empiris. Kemudian apakah ini akhirnya membuat Jokowi membuat sebuah perubahan gerakan yang ingin mengawinkan antara Prabowo dan Ganjar? Mungkin diakibatkan karena popularitas yang sebenarnya atau hasil survei sebenarnya Anies Baswedan lebih tinggi. Bagaimana pandangan Pak Jimmy melihat ini? Memang agak berat ini karena menyebut nama presiden ini. Ya, Om, karena jadi- kenapa kita menyebut nama presiden? Karena memang kita tonton secara transparan, Iya. terbuka gitu. Iya, iya. Iya kan? Tapi pada dasarnya beliau juga kan nggak mau disebut bahwa dia yang punya cawe-cawe itu seperti Oh itu. iya betul, beliau tidak mengatakan itu dengan jelas. Waktu pertemuan 6 partai itu kenapa Nasdem tidak diundang? Beliau sendiri ngomong, kami tidak mengundang Nasdem karena dia sudah punya calon sendiri. Iya, iya. Kan begitu. Betul. Jadi kita tidak apa-apa nyebut nama. Oke. Karena beliau sendiri yang menggambarkan dirinya berpihak kepada kedua calon ini. Kalau Ya, oke. saya Ya. melihat, nah ini bisa saja bagian daripada variabel itu, bisa saja bagian daripada yang menarik untuk dianalisis. Iya, iya. Bisa saja ini bagian daripada bahwa elektabilitas daripada Pak Anies Baswedan ini dalam perspektif untuk memenangkan Pilpres ini tentu ini berat kalau tidak digabung dua Nah, paslon itu ini. dia. Itu bisa saja hal yang kita analisis. Karena apa? Tentu kalau misalnya ini bukan bagian yang bisa dinilai, bukan bagian yang bisa diinterpretasi, tentu juga akan muncul satu pertanyaan. Kenapa sampai misalnya sejauh ini harus
mengambil bagian untuk memunculkan sesuatu dinamika atau sesuatu kesepahaman agar supaya bisa berkolaborasi menghadapi Pak Anies Baswedan. Nah, ini bagian menurut saya semua bagian yang bisa dianalisis, bagian semua saya katakan tadi bahwa ini kan informasi-informasi yang bisa dijadikan sebagai survei baru juga gitu loh. Kan bisa juga dilakukan penelitian ini misalnya dengan judul yang sebagaimana Om WP sampaikan tadi. Apakah ini bagian apakah daripada keinginan misalnya Pak Jokowi dalam rangka misalnya menyatukan misalnya Pak Ganjar dan Prabowo, itu bagian daripada tanda kutip dalam rangka untuk atau dalam tanda kutip itu misalnya bahwa memang Anies Baswedan ini tidak terlalu mudah untuk dikalahkan. Kan bisa saja menjadi sebuah tema yang menarik juga gitu loh. Satu tema yang menarik untuk didiskusikan juga. Jadi ini tidak salah juga bahwa kalau misalnya ada orang yang membuat semacam konklusi seperti itu tidak disalahkan juga. Tetapi orang juga bisa berpendapat lain bahwa itu lebih kepada bagaimana katanya bangsa ini agar supaya betul-betul persoalan memimpin negara ini kan bukan persoalan kecil. Itu kan alasan-alasan lain juga. Nah, itu dipersilakan saja menurut saya. Nah, Pak Jimmy, terkait dengan pertanyaan saya tadi itu, apakah ada keraguan Pak Jokowi terhadap Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo? Iya. Mungkin pollingnya dia lebih rendah sesungguhnya jika dibandingkan dengan Anies Baswedan, sehingga itu tadi ingin mengawinkan itu, dan gejalanya di situ ada. Ya, jadi memang agak mencurigakan Om. Ya. Karena kita lihat tadi Google Trend tadi itu kan, itu kan seperti angkanya di atas, jauh sekali. Nah, kalau ada berpikiran, kadang kan kita ini ada metode namanya kuantitatif, ya. Jadi artinya sesuatu keadaan itu diaplikasikan melalui sebuah angka. Nah, kemudian angka itu diolah, dijumlahkan dan sebagainya. Itu tentu menghasilkan sebuah sebuah langkah yang lain, nilai yang lain daripada keadaan kondisi sosial masyarakat ini. Jadi mungkin cara berpikirnya dari angka-angka itu, kalau menggabungkan ini tambah ini akan bisa mengalahkan yang ini, itu kan kuantitatif ceritanya. Artinya merubah sesuatu persepsi dengan sebuah angka-angka. Nah, kalau seperti itu terlalu sederhana sebenarnya itu Om, melihat langkah-langkah seperti itu. Ya, dan itu kesederhanaan itu kita tangkap dari media sosial. Ya, artinya logika berpikirnya bahwa 1 tambah 1 kan sama dengan 2. Ya. 2 ini bisa lebih banyak daripada 1 koma di sebelah kan. Ya, tapi kan belum tentu. Belum tentu. Nah, betul. Ya, karena persepsi masyarakat itu ibaratnya sebuah, misalnya ada suara Om. Kalau di teknik ini kan ada misalnya ada suara motor, gabung suara mobil, ini sekian desibel. Misalnya ini 5 desibel, tambah suara mobil 6 desibel misalnya. Kalau digabung belum tentu 11 desibel. Iya, digabung itu bisa saja 7 desibel aja Om. Jadi enggak mesti dengan angka kuantitatif tadi untuk bisa memastikan bahwa ini bisa melawan lawan yang di sebelah. Iya, seperti pasti. itu. Karena kita kan bisa melihat bahwa mungkin saja nanti pendukung Pak Prabowo misalnya, karena tidak puas dengan dia dipasangkan dengan Pak Ganjar misalnya, dia menarik diri dan dia larinya ke Anies. Betul. Bisa saja terjadi demikian. Terutama PDIP kan nggak rela kalau kadernya yang sudah dia calonkan terus mau dijadikan wakil Om. Iya. Nah, itu banyak faktor daripada hierarki kekuasaan sebuah dukungan. Ya. Jadi kita lihat nanti langkah-langkah selanjutnya seperti apa lagi ketika ada calon wakilnya dan sebagainya. Dan memang sangat luar biasa nih kalau kita orang daerah ya. Katakanlah kita ini orang kampung mengamati secara kampungan. Ya. Tetapi hasilnya kan mudah-mudahan tidak kampungan juga. Karena apa yang kita bicarakan ini sesuai dengan fakta. Fakta itu disajikan di media sosial, di berita-berita yang ada. Nah, kemudian Pak Agus, apakah persoalan popularitas seseorang itu sudah pasti akan melahirkan elektabilitas? Saya rasa tidak linear juga. Gitu. Artinya tidak semua yang popularitas itu secara otomatis berbanding lurus dengan elektabilitas. Karena kalau bicara popularitas ini lebih ke bicara pada seremonial sebenarnya. Lebih kepada bagaimana mengelola
citra-citra yang sebenarnya belum tentu sama persis dengan realitanya. Ya, gimmick Ya, istilahnya. berbeda halnya hasilnya kalau dengan elektabilitas. Kalau elektabilitas itu kan memang tidak sekedar pada bagaimana keterkenalan itu, tapi betul-betul orang itu dianggap punya kapasitas, punya kapabilitas untuk memegang satu amanah, atau track recordnya itu bisa diketahui bahwa jejak rekamnya itu memang memiliki jejak rekam yang baik, memiliki integritas yang bagus, dan di dalam beberapa amanah-amanah yang dijalankan memiliki hasil-hasil yang memang bermanfaat, dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini tentu akan elektabilitasnya akan kelihatan. Nah, jadi itu belum tentu berbanding lurus, tetapi bisa saja juga berbanding lurus bahwa popularitas orang itu dikarenakan elektabilitasnya yang bagus tadi, sehingga orang itu bisa menjadi popularitas. Jadi kalau sebenarnya orang memiliki elektabilitas, harusnya kecenderungannya untuk popularitas itu harusnya bisa lebih punya peluang. Tapi orang yang punya popularitas itu belum tentu artinya memiliki elektabilitas yang bagus. Kembali ke materi kita, bahwa kita ini bukan menafikan hasil survei ya. Itu yang harus menjadi catatan pemirsa, bahwa kita tidak pernah antipati terhadap survei, karena sebagaimana saya katakan bahwa survei itu atau penelitian itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat ilmiah untuk mengukur kemungkinan dan peluang. Tapi yang menjadi persoalan kita itu adalah sebenarnya bagaimana menganalisa sebuah hasil survei itu terhadap orientatifnya, variabel-variabel yang digunakan, termasuk diantaranya konsistensi, itu kan semua bisa dianalisis juga. Karena kan tesis itu kan bisa ada antitesanya sendiri. Apabila memang kita mampu memberikan penjelasan juga seperti itu. Jadi kita tidak dalam rangka mengatakan bahwa hasil survei ini benar atau tidak benar, tapi lebih kepada bagaimana kita bahwa orientasinya ini kita baca. Kita baca orientasi ini, bahwa orientasi ini lebih kepada bagaimana mengangkat popularitas dan elektabilitas. Tapi tidak semudah itu mengangkat elektabilitas karena ada jejak rekam. Betul. Nah, kemudian itu kan tadi disinggung persoalan bahwa apakah ini benar atau tidak benar. Iya, maksud saya begini Om Wepe. Kenapa tidak kita coba sekarang ini tidak terlalu sering itu membuat hasil survei itu lebih kepada orientasi kecenderungan orang memilih. Kenapa kita coba itu lakukan penelitian atau hasil survei itu adalah melakukan hasil survei tingkat kepuasan orang terhadap memimpin. Anggaplah misalnya karya-karya yang dilakukan Pak Anies ini termasuk juga karya yang dilakukan oleh Pak Ganjar, termasuk Pak Prabowo. Kenapa bukan itu yang dicoba lakukan survei misalnya? Betul-betul dilakukan analisanya. Kan itu lebih mudah indikatornya, lebih mudah mengukurnya dibandingkan samplingnya yang diambil itu Anda milih siapa. Kan kuesionernya juga bisa diatur. Interviewnya juga bisa seperti itu. Jadi kuesioner bisa diatur tergantung pesanan. Ya, tergantung orientasi. Itu tidak dalam politik itu kan OMP tidak salah. Kan dalam strategi itu kan tergantung orientasinya apa. Dia membuat itu untuk dalam rangka apa kan seperti ini. Kita tidak dalam rangka untuk menyalahkan pola atau cara, tapi ini malam ini materi ini saya yakin diangkat Pak Jimmy. Tidak lain tidak bukan bahwa apakah probabilitas yang coba diangkat ini betul-betul cerminan gambaran kalau diadakan pemilu hari ini bahwa angkanya seperti itu. Itu belum tentu, karena bisa jadi probabilitas yang diinginkan hari ini lebih kepada probabilitas mengangkat popularitas, mengangkat citra, seperti itu. Karena kan sebagaimana yang kita katakan tadi, dari beberapa yang dilakukan misalnya Bung Karni Ilyas, terus misalnya Google Trend itu jauh sekali. Dan mudah sekali sebenarnya, kita jalan-jalan aja ke kampung-kampung. Kita jalan-jalan aja ke kampung, duduk di satu warung atau duduk di satu warung, tanya aja. Dari 9 orang yang duduk atau 10 orang yang duduk, bisa-bisa yang lebih cenderung meyakini bahwa
Bung Anies Baswedan ini lebih memiliki elektabilitas, kemampuan memimpin negeri ini tentu akan kita dapatkan jawaban. Atau Berbeda kalau misalnya pertanyaannya itu kita ingin mempengaruhi orang, ya bisa saja ada orang yang tadi sebenarnya suka terhadap Bung Anies itu bisa saja berubah karena faktor lain. ya. Kan itu tujuan juga daripada hasil survei bisa Iya. jadi juga. Nah tadi sebuah gambaran yang disampaikan Pak Agus itu bahwa ya bisa saja kita tanya-tanya orang, ya kan? Nah kemudian ada hasil dari beberapa orang yang kita tanya itu, dia lebih cenderung memilih Anies. Nah pertanyaan saya, apakah itu mengindikasikan bahwa rakyat Indonesia ini betul-betul sudah mau berubah dan tidak mau melanjutkan? Pak Jimmy? Ya, Persis gitu. ya, Jadi betul-betul analisanya Om Web ini tajam, ya. ya mengarah. Meskipun saya melihat bahwa forum ini sebenarnya digoseh sama Om WP. Jadi begini Om, kita ini ingin mengajak kepada masyarakat bahwa kita serius terkait dengan negara kita ini. Ya. Meskipun Kabupaten Kutai Timur hanya seperberapa dari Kaltim, dan Kaltim hanya seperberapa dari Jawa. Betul. Ya, jadi kalau dilihat dari proporsional itu, kita ini nggak ada apa-apanya. Ya. Tapi ada satu niat bahwa kita kepingin masyarakat ini cerdas. Ya, kita kepingin masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan orang-orang di pusat itu adalah sesuatu hal yang mungkin memberikan kita pelajaran yang berharga terkait dengan masa depan dan bangsa negara kita ini. Ya. Nah, artinya di sini kan kita masih kepingin bahwa pusat itu ikut serta membangun daerah kita ini Om. Jadi pusat itu mesti menghadirkan seorang pemimpin yang betul-betul hadir dari murni dari hasil dari dorongan masyarakat, kepingin Indonesia ini berubah, pengen daerah kita ini maju. Masih banyak tanah kosong di daerah kita ini yang belum diolah, ya perizinan semua ditarik ke pusat dan sebagainya. Tentu hal ini kan yang kita jadikan garis bawahi bahwa ke depan itu nggak ada lagi yang boleh-boleh seperti ini. Artinya sesuatu ini kalau memang mau disetting seperti itu mengarah kepada sesuatu yang rekayasa seperti itu adalah hak kita untuk menolak itu Om, terkait dengan bagaimana upaya kita ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu peran dan tanggung jawab kita juga. Jadi jangan sampai kita ke depan ini mengalir begitu saja seolah-olah orang yang tidak peduli dengan keadaan ini. Ya, kita hanya membaca yang ada dari pusat seperti itu keadaannya, dan kita cuek-cuek aja. Dan ini yang saya kepingin masyarakat di sini jangan tidak peduli seperti itu Om. Ya, artinya kita harus melihat bagaimana permainan politik di pusat. Di pusat. Iya, Betul. iya. Tapi kalau saya melihat bahwa politisi dari Kutai Timur ini luar biasa. Ya. Politisi kita itu mewarnai juga pusat. Benar Om. Ada Pak Wamparo, kemudian Pak Mahyudin, kemudian Pak Isran. Ya walaupun dia Pak Isran di lokal tapi bisa mewarnai juga pusat. Kemudian ini ada anak muda yang baru lagi nih, Irwan Peco. Betul. Ini luar biasa. Nah, jangan dipandangin Tengkutim ini. Nah, kenapa mereka bagaikan singa di pusat ya seperti yang dikatakan Pak Jimmy tadi. Ingin menyelamatkan sebenarnya sumber daya alam yang ada di Kutai Timur ini. Betul Om. Contohnya tambang itu kepentingan global di situ Betul. ada. Iya. Nah, itu ya saya setuju bahwa memang masyarakat Kutai Timur ini harus cermat memperhatikan itu. Benar. Nah, Pak Agus, ini kan banyak nih isu yang berkembang ini. Ketika Anies nanti menjadi presiden, IKN itu tidak dilanjutkan. Pandangan Pak Agus gimana tuh? Ya, itu saya rasa bagian daripada propaganda politik. Ya. Itu kan interpretasi yang bisa dibangun dalam rangka dalam rangka untuk meningkatkan popularitas dan kembali kepada elektabilitas. Menurut saya pernyataan itu cukup prematur, menurut saya kurang bisa diterima secara yuridis. Mengapa? Karena masalah IKN ini kan sudah dalam bentuk undang-undang. Ya, sudah di undang-undang. Nah, kalau bicara undang-undang ini kan tidak bicara domain daripada
presiden saja. Tentu diperlukan persetujuan daripada DPR RI yang notabene-nya belum tentu juga bahwa mayoritas nanti yang duduk di DPR RI itu adalah orang-orang yang pro terhadap atau orang-orang yang beririsan secara politik dengan Pak Anies Baswedan. Itu poin pertama. Yang kedua, secara secara filosofinya tentu ini juga tidak akan dilakukan itu menurut saya. Kenapa? Secara filosofis pasti Pak Anies Baswedan juga melihat bahwa perpindahan daripada ibu kota negara ini juga bagian yang bisa mengatur daripada pola pemerintahan untuk lebih tenang di dalam melaksanakan kehidupannya. Kalau ada variabel-variabel atau ada kebijakan-kebijakan nanti yang dirubah, saya yakin itu pun kebijakannya bukan dalam rangka untuk menghentikan IKN, pasti tentu dalam rangka bagaimana lebih menyempurnakan daripada bisa saja kebijakan terkait anggaran, bisa saja terkait soal bagaimana pelibatan orang-orang lokal terhadap IKN itu sendiri. Dan ini kan kenapa saya bisa katakan demikian? Bisa saja yang membantu nanti presiden ini dalam memikirkan persoalan IKN ini adalah orang-orang yang sebenarnya dari awal menginginkan bahwa IKN ini tidak terlalu membebani APBN, sesuai dengan komitmen awalnya, bagaimana IKN ini berjalan tentunya dengan keuangan-keuangan yang tidak menghambat pembangunan-pembangunan yang lain seperti itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana agar supaya orang-orang lokal itu tetap terlibat, tidak semacam menjadi negara di dalam sebuah negara ini nanti KN itu bisa jadi itu yang variabel-variabel yang akan sedikit ada perubahan kebijakan terhadap ibu kota negara dalam rangka otorita untuk menjadi satu area yang menyelenggarakan satu pemerintahan itu kan sudah diamanatkan undang-undang. Jadi menurut saya itu bisa jadi hanya bagian dalam rangka untuk juga untuk memberikan ketakutan-ketakutan semacam pengaruh pilihan politik. Nah ini yang saya katakan apa yang disampaikan Pak Jimmy ini, semoga Kaltim ini menjadikan satu persoalan serius bahwa jualan-jualan seperti ini kan jualan-jualan tempe saja, jualan-jualan yang bisa dikatakan jualan yang menurut saya jualan politik yang menurut saya itu terlalu terlalu kecil dan menurut saya terlalu ingin hanya menganggap mungkin orang Kaltim ini tidak cerdas, tidak pantai, padahal itu tidak. Kita sudah mengerti. Tuntutan sampai sekarang itu kan adalah bagaimana tidak termarginalnya orang-orang lokal. Yang kedua, bagaimana kabupaten-kabupaten atau wilayah-wilayah lain sebagai penyanggah daripada IKN ini tidak tertinggal dalam sisi pembangunan. Kan itu sekarang problema. Dan saya yakin kalau kita yang memimpin, nah mungkin ini yang akan dibenahi, bukan IKN. IKN ini insya Allah karena sudah ada amanat undang-undang, tentu akan berjalan dengan bagus. Ya, dan Pak Anies juga sudah sampaikan itu ketika diwawancara oleh Karni Ilyas. Nah, betul. Bahwa tidak mungkin saya tidak melakukan itu karena itu sudah diundang-undangkan. Nah, kenapa saya angkat ini, mengambil sedikit waktu mengangkat terkait ini, karena di luaran sana itu banyak sudah yang ngomong. Itu kalau pilih Anies itu IKN tidak jadi. Nah, itu kan merugikan juga. Walaupun sebenarnya kalau kita baca, ya kan, hak pilihnya orang Kaltim ini kan sekitar 2 jutaan. Iya kan? Tidak signifikan jika dibandingkan dengan Jawa. Iya kan? Nah itu. Nah kemudian Pak Jimmy ini kan kritis terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh istana. Saya katakan istana lah mengikuti Rocky Gerung gitu. Iya kan? Tidak apa-apa juga sedikit-sedikit kita ngomong keras. Sebagai orang daerah yang memantau persoalan politik nasional, kira-kira menurut Pak Jimmy tadi ada istilah dari ilmu teknik itu dari suara kuantitatif. Suara kuantitatif itu apa itu kira-kira bisa membuat misalnya kalau ini jadi perkawinan ini karena naga-naganya bisa terjadi begitu karena Pak siapa tadi yang dari CSI itu ngomong bahwa ya maunya pemerintah yang ada sekarang ini Anies tidak maju gitu. Ya jadi memang satu hal yang paling penting itu
jumlah kursi tadi itu. Jadi PDIP ini kan 20%. Iya. Nah, sementara Gerindra kan di bawahnya. Betul. Nah, tentu ini menjadi suatu pertimbangan lagi dari kader-kader mereka kan. Iya, iya, iya. Nah, ini harusnya yang di posisi nomor 1 adalah Ganjar. Iya, Kalau bisa Prabowo yang nomor 2. iya, iya. Nah, tapi kalau presiden juga lebih memilih presiden ya, Iya, lebih iya. memilih Prabowo sebagai calon presiden dan Ganjar Ganjar sebagai sebagai wakilnya. Nah, tentu di situ ada perdebatan di situ. wakil. Nah, banyak hal memang yang kami membaca situasinya di Iya, iya. di Nah, itu sana. yang bisa mapancing ini. Ya. Karena banyak informasi yang saya tahu itu Pak Jibi simpan sebenarnya. Iya. Iya, iya, iya. Dibongkar tidak apa-apa. Jadi banyak hal Om yang tentu ini karena ini dinasti ini ya Iya. kan? Istilahnya kita lihat dinasti contoh. Ini hanya contoh saja sampel. Iya, iya. Artinya bahwa dinasti ini akan terbentuk sebuah dinasti baru Iya, iya. ya. Yang tadinya ada dinasti terah dari Soekarno dan ada terah dari Jokowi. Jokowi. Iya, iya. Ya, jadi alternatif wakilnya itu antara Pangeran putra beliau dan Ganjar tadi. Iya, iya, iya. Nah, itu kan sebuah sekarang kan ada upaya bagaimana MK itu bisa meloloskan calon wakil presiden di usia 35 tahun. ya. Nah, itu kan kita melihat bahwa ada rekayasa ke arah sana. Nah, nggak ada masalah, itu bagian dari teknik Ya, atau ya. upaya bagaimana mencapai suatu tujuan. Iya, ya iya, kan? iya. Nah, tapi kita membacanya bahwa akan terbentuk sebuah dinasti baru. Iya, iya. Nah, ini kan sebuah teori yang patut dibukukan juga, Iya, ya iya. diteliti juga bahwa untuk membentuk atau mengalihkan sebuah satu dinasti yang lama dengan dinasti yang baru, tentu gejolaknya seperti apa dan jalannya seperti apa supaya mulus dan sebagainya. Iya, 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 iya. Nah, seperti itu Om. Ya kan kemarin kan kita sudah baca tuh bagaimana upaya dari istana itu mengganggu Demokrat misalnya kan. Ya, Dan sekarang kasus hukumnya masih ada di Mahkamah Agung itu. artinya ada proses pertumbuhan dinasti baru itu. Nah, itu dia. Jadi ada semacam evolusi dari sebuah gerakan politik yang memang teorinya baru menjadi referensi bagi dunia lain, bagi negara lain untuk melihat bagaimana perpolitikan dan pertumbuhan dinasti tersebut di daerah kita. Trennya kan di banyak negara ini kan banyak yang menginginkan kekuasaan lebih bertambah. Ada Rusia, Putin mau kepingin bertambah, kemudian Cina juga, Iya. Jinping juga ingin bertambah Iya. masa kekuasaan. Nah, ini tadi disinggung MK. Saya suka kalau disinggung-singgung tuh. MK juga ini kan sebenarnya kalau kita lihat itu sudah menjadi alat. Itu bahaya tuh. Nah, terkait dengan perpanjangan ketua KPK misalnya Firly Daruri. Nah, ini nanti saya khawatir ini MK juga akan memprank kita di sistem pemilu. Bisa-bisa ketika mendekati dia bilang tertutup tuh. Nah, ini membahayakan itu. Benar. Nah, saya khawatir ada skenario lain sebenarnya juga yang membuat negara ini kacau di ujung pemerintahan Jokowi sebenarnya. Mudah-mudahan tidak terjadi begitu. Ya kan kita patut curiga sebagai politisi, sebagai pengamat politik, orang kampung kan. Iya kan? Tapi Karena kan kita- karena yang bisa karena ada undang-undangnya yang bisa membatalkan pemilu adalah terjadinya kekacauan. Siapa tahu. Ya. Iya kan? Tapi kalau chaos di sana kan kita hanya bagian kecilnya Om. Iya, tetapi kan mempengaruhi proses yang ada di daerah. Nah, itulah menjadi dasar kita harus peduli. Nah. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya. Nah, bagaimana Pak Agus Pon lagi tuh, Pak Agus? Ya. Saya- Ini pikiran akal aja dari Om Epe. Akhirnya saya ini semakin memahami Ya, ya, ya. esensi kenapa Pak Jimmy ini mengajak kita sedikit melek terhadap persoalan pilpres ini. Iya, betul. Sebagaimana yang sudah diutarakan beliau, walaupun secara populasi penduduk Iya. kita tentunya jauh kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa dan lain sebagainya, tetapi kita memiliki wilayah sumber daya alam yang begitu banyak Iya. yang membangun bangsa dan negeri ini. Hmm. Sangat disayangkan tentunya kalau ini tidak menjadi bagian yang sangat serius untuk kita diskusikan kalau saya melihat. Betul. Dan mudah-mudahan ini ide atau
konsep yang disampaikan Pak Jim ini menjadi pemantik buat kita bahwa tidak sederhana berbicara masalah kepemimpinan pusat ini atau presiden ini, karena ini berimplikasi terhadap bagaimana harta kita ini mampu dinikmati kembali oleh masyarakat kita. Jangan sampai artinya kita hanya menjadi area-area koloni eksploitatif, tetapi yang menikmatinya itu bukan orang-orang Kalimantan Timur seperti itu. Saya rasa periodisasi daripada bangsa dan negara ini kita cukup lama sudah mengalami kondisi itu. Tentu ini harus kita muncul pemikiran. Kalau mungkin ada orang mau bertanya apa implikasinya terhadap misalnya APBD Kuti, apa implikasinya terhadap misalnya pemerintahan Kuti, tentu sangat berimplikasi dan sangat terkorelasi. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sering juga orang itu kulihat terlalu skeptis di saat kita mendiskusikan persoalan-persoalan negara, di saat kita berbicara soal nasional itu sering sekali itu skeptis. Bahkan lucunya skeptis itu kadang-kadang diutarakan oleh orang-orang yang mengaku akademisi dan aktivis. Padahal itu tidak bisa terpisahkan. Bagaimana ada hubungan keuangan pusat dan daerah, bagaimana ada delegasi kewenangan provinsi dari pusat, ya kan? Bagaimana ada dana bagi hasil dan kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang berimplikasi terhadap APBD dan kebijakan daerah. Nah, ini harusnya mudah-mudahan Pilpres kali ini betul-betul ini bisa menjadi momentum, walaupun kita tidak mungkin terlalu signifikan, paling tidak kita ada tanggung jawab untuk bagaimana agar supaya yang terpilih nanti adalah orang-orang yang memang kita inginkan. Kalau terkait soal apakah tadi MK itu bagian yang bagian sistem yang bagaimana ada melakukan semacam keterlibatan terhadap politik praktis, tentu secara definisi mereka tidak ada sebagai politik praktis. Tetapi aplikasi dalam rangka mengimplementasikan sebuah politik, mereka sudah masuk dalam orientasi politik praktis. Ya, karena kadang-kadang yang seharusnya kebijakan itu domainnya ada di lembaga legislatif, kadang-kadang juga terlalu jauh masuk kepada normatif yang seharusnya secara kewenangan tidak. Tadi sempat disinggung oleh Pak Jimmy bahwa MK bisa saja sudah sekarang dikatakan bagian daripada dinasti itu, bisa saja karena Pak Jimmy mungkin pasti punya alasan kuat itu dan punya referensi untuk punya referensi. Mungkin maksud Pak Jimmy ini referensinya bisa jadi karena ketua MK-nya ada kaitannya dengan pemerintah, Pak Jimmy ya. Nah, mungkin ada bahasa terus terangnya begini. Bahasa terus terangnya tadi Pak Jimmy mengatakan dinasti, Om. Iya, dinasti. Mungkin dia katakan dinasti karena kan baku ipar. Nah, maksud saya begitu. Bahasa terus terangnya baku ipar. Itu pandangan Pak Jimmy tadi. Tapi menurut saya secara etimologi, secara deskripsi atau secara misalnya penjelasan di dalam sebuah dinasti itu kan yang ada kaitannya dengan atau hubungan kerabat, ya itu mungkin bisa saja bagian yang perlu diantisipasi, perlu sebuah pengawasan, kritik yang konstruktif tentunya agar supaya tidak terlalu jauh masuk kepada persoalan-persoalan yang memang domainnya ada di kan distribution of power di negeri kita ini dengan trias politika. Trias politika kita itu kan memang katakan pembagian kekuasaan dengan 3, tetapi sebenarnya di Indonesia itu tidak dikenal dengan pembagian kekuasaan, lebih dikenal kepada distribution of power. Didistribusikan saja ya seperti itu. Harusnya itu distribusi ini kalau semuanya itu betul-betul ditempatkan pada posisinya, tentu di negeri ini tidak akan pernah carut marut antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Bisa jadi coret marutnya antar lembaga satu dengan lembaga yang lain juga bagian daripada yang strategi yang untuk membuat
Ini kalau kita lihat lagi masuk ke persoalan hukum misalnya Om BP Iya, ya, iya. yang terjadi akhir-akhir ini. Betul. Ya kenapa kok di menit-menit orang mau melakukan pilpres seperti ini kok semuanya seakan-akan baru muncul, saling mengunci, saling menyandra. Pak Jimmy dalam status Facebooknya itu kalau dianalisis arahnya bisa dibaca itu bahwa ini seakan-akan ada semacam yang membuat semuanya untuk semacam ada alasan kuat mengatakan bahwa ini harus dimundurkan dulu dan sebagainya. Mungkin gambarannya seperti itu. Ya, kita masuk ke situ persoalan hukum itu. Jadi memang di ujung pemerintahan Pak Presiden ini ya banyak persoalan kontroversi sebenarnya. Walaupun dia diakui bahwa itu betul-betul penindakan sesuai hukum, tetapi kan masyarakat juga bisa membaca. Di balik itu pasti ada pengaruh politiknya seperti yang Pak Agus katakan bahwa kenapa di tahun politik ini baru ditetapkan sebagai tersangka padahal tahun 2021 itu sudah. Nah, ini yang menarik harusnya dilakukan oleh lembaga survei UBP. Nah, itu dia. Kenapa ini tidak disurvei probabilitasnya? Ya kan? Harusnya kan dibuat juga surveinya nih. Ya. Probabilitas ya terhadap peristiwa hukum yang terjadi di menjelang Pilpres. Betul. Itu harusnya kalau bisa para tim survei lakukan inilah. Iya, Jangan terlalu sibuk hanya melakukan survei orientatif lah. Nah, itu dia. Kepada untuk hasil yang semua orang juga punya aplikasinya seperti itu. Kalau saya sih memandangnya begini, semua rekayasa yang ingin mengkampaskan langkahnya Anies Baswedan itu dibuktikan juga ada rekayasa lain. Bagaimana mengkampaskan pihak lain juga. Contoh misalnya kan kemarin itu kan mungkin teorinya mau disamakan dengan Demokrat ketika Anas Urbaningrum dan Nasruddin. Iya kan begitu. Persoalan hukum itu muncul anjlok suara Demokrat. Nah sekarang mereka mau teriak. Tahu-tahunya di balik itu ada juga golongan mereka yang terlibat di situ karena ada 3 partai. Akhirnya apa? Yang kita lihat sekarang ini kasus ini kan seakan-akan mati itu. Sama dengan apa yang diteriakkan Mahfud MD terkait dengan kasus 300 sekian triliun itu. Kan mati. Nggak ada lagi bagaimana sekarang itu. Karena semua berteriak itu kepentingan politik. Tidak ada kepentingan asli bagaimana negara ini betul-betul bebas dari korupsi. Kalau menurut Pak Jimmy gimana Pak Jimmy? Jadi kalau langkah strategis ini kan Om, kalau yang kita kenal itu kan ada plan A dan plan B. Nah, kelihatannya ini plan A agak kacau, mari ke plan B. Plan B juga kacau, mari ke plan C lagi. Sehingga kita lihat semuanya berantakan seperti itu. Akhirnya mereka kacau sendiri. Ya, kacau sendiri akhirnya. Karena ini tidak diatur dengan sebaik-baik mungkin sejak awal dia menginjak kekuasaan. Harusnya kan untuk kesejahteraan rakyat semua itu harus terarah dari awal sampai akhir itu. Dan itu akan menunjukkan prestasi-prestasi. Kalau dia memang betul-betul untuk rakyat semuanya, memang betul untuk rakyat, tapi di balik itu kan ada orientasi yang lain yang kita mungkin tidak mengharapkan orientasi itu terjadi, karena ini milik kita semua. Gitu. Nah, terkait dengan itu, saya udah potong nih. Iya, kan ini kan kepentingan rakyat nih. Itu juga kan berbanding lurus dengan apa yang kita lihat sebenarnya tidak berbanding lurus dengan hasil survei kepuasan publik terkait dengan presiden yang sekitar 72, ada yang 82. Tuh. Ini jangan-jangan juga rekayasa tim survei mereka nih yang dibiayai oleh oligarki. Kalau Pak Agus melihatnya gimana tuh Pak Agus? Tingkat kepuasan publik itu. Iya. Sampai kepuasan publik. Katanya 80%. Iya, kembali Om Wepe, saya katakan tadi bahwa setiap dilakukan survei itu yang berbahaya itu adalah kalau niatnya itu adalah orientasinya bukan kepada probabilitas untuk mengukur data yang sesungguhnya. Yang bahaya itu adalah kalau untuk dalam rangka untuk elektabilitas dan popularitas. Itu mudah-mudahan bukan yang seperti ini yang terjadi, tapi kalau kita melihat secara faktual aja, secara realita kebijakan dan sebagainya
termasuk hal-hal lain, sebenarnya kita juga bisa mengukur bahwa banyak persoalan-persoalan ya sebagaimana yang sering disampaikan oleh pengamat juga dalam persoalan utang yang semakin tinggi, termasuk diantaranya misalnya pembangunan infrastruktur yang yang dinikmati dan dirasakan masyarakat secara gratis, dan ini juga tidak menjadi sebuah orientasi yang ini kan soal pilihan saja, biasa saja. Kebetulan saja mungkin pilihannya bukan itu, tetapi ini saya rasa bisa dijadikan sebagai bagian indikator bahwa probabilitas yang dia ukur itu belum tentu mencapai apa yang sesungguhnya yang kita inginkan. Kenapa? Karena yang kita inginkan itu kan tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara realitas bisa kita lihat gitu kan. Baik terhadap misalnya infrastruktur, baik terhadap misalnya soal lapangan pekerjaan, baik dalam hal-hal bidang lain misalnya, itu kalau itu sudah berbanding lurus baru bisa kita katakan bahwa probabilitasnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kami menganggap bahwa seandainya itu, makanya hasil survei itu kan bisa saja berbeda. Karena bisa saja samplingnya yang diambil juga beda. Saya melakukan survei OMWP. Ini contoh aja. Saya mau mengambilkan survei dengan menggunakan misalnya yang sistem random. Dengan tujuan orientasi saya adalah bagaimana untuk mengangkat popularitas elektabilitas sesuatu. Otomatis kan misalnya saya ambil responden anggaplah 1.000 atau 1.200. Kan bisa saja sampling yang saya ambil memang yang sudah orientasinya kecenderungannya memilih si A. Atau kecenderungannya yang saya survei adalah yang kecenderungan akan pro terhadap seseorang. Sehingga jawabannya jangankan 80% OMWP, 100% saja bisa. Tapi kan itu dalam sebuah survei kita kan tidak mau menabrak hasil yang secara logika orang nggak mungkin. Seperti itu OMWP. Nah, kemudian saya selalu curiga sebenarnya terkait dengan survei-survei itu. Ya tidak apa-apa. Curiga itu kan penting. Di politik itu curiga itu penting sekali. Karena kalau kita... Tapi saya ulangi OMWP. Hasil survei mereka ini bukan dalam rangka kita mengatakan salah benar. Tapi kita ini kan mengomentari survei dalam perspektif probabilitasnya ini lebih kepada bahwa betulkah probabilitas ini dalam rangka data betul-betul secara persentase bahwa seperti itu jumlahnya, atau sebenarnya orientasinya dalam rangka popularitas dan elektabilitas yang samplingnya memang sudah ditentukan oleh lembaga survei. Nah, yang saya ingin katakan tadi bahwa jika benar yang 82% atau 72% itu bisa berbanding lurus dengan calon presiden yang di-endorse oleh Jokowi. Kalau kita lihat hasilnya kan kecil juga tuh. Iya, memang ada peningkatan tapi sangat kecil, tidak sebanding dengan hasil survei itu. Nah, sebelum kita akhiri diskusi kita malam ini, nanti kita lanjut lagi diskusi-diskusi. Sebenarnya diskusi-diskusi ini menarik sebenarnya untuk memancing juga para elit politik di pusat itu agar tidak juga sembarang menyampaikan sesuatu yang jauh dari pendidikan politik. Dibutuhkan pengamat atau siapapun juga relawan atau surveyor, dibutuhkan kejujuran sebenarnya, karena memang yang membuat kita begini nih, membuat kita terlalu sering resah terkait dengan isu-isu yang ada itu karena ketidakjujuran tadi itu. Nah, Pak Agus, terkait dengan kejujuran surveyor, walaupun sebenarnya Pak Agus ingin menjauh dari justifikasi bahwa mereka tidak benar. Sebagaimana saya katakan tadi OMWP, bahwa survei itu kan bisa bagian daripada bagian daripada branding untuk campaign, ya kan? Itu tentu tidak bisa kita dalam rangka untuk salah benar. Yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana memberitahu publik bahwa survei itu dalam probabilitasnya, kecenderungan peluang dan hasilnya itu bisa saja berlaku dari pertama, hasilnya itu bisa saja berasal daripada orientasi awal. Kalau orientasi awalnya untuk saya katakan tadi popularitas dan elektabilitas, maka
samplingnya juga harus yang dicari yang bisa mendekatkan data yang didapatkan tadi secara kuantitatif tadi yang disampaikan Pak Jimmy, itu datanya sesuai dengan itu, ya kan? Tapi kalau memang itu penelitian dilakukan dalam rangka untuk misalnya data yang sesungguhnya terhadap kecenderungan pemilih terhadap dari sekian calon, maka samplingnya itu betul-betul harusnya dilakukan random terhadap orang yang memang kita tidak ketahui kecenderungan memilihnya siapa. Yang bahaya itu kan kalau ada kuesioner-kuesioner awal baru dilakukan bahwa oh ini yang berhak. Misalnya saya lempar kuesioner di satu titik itu misalnya 100 OMP. Ternyata dari 100 itu ada 50 responden yang kecenderungan memilih. Maka 50 responden inilah yang saya jadikan sebagai data. Ya kan itu bisa. Kita ini kan orang yang biasa melakukan survei juga loh sebenarnya. Betul. Apalagi seperti saya ini memang yang kita semua yang pernah sekolah kan pasti pernah belajar soal kita kan ini pernah semua menyusun skripsi. Bagaimana metodologinya? Ya, bagaimana metodologinya dan sebagainya kan agak paham ya begini. Ya, harapan kita kenapa Pak Jimmy saya lihat mengangkat persoalan ini, dia lebih kepada bagaimana bahwa walaupun Kutim itu secara populasi jumlah penduduk terhadap pengaruh terhadap hasil pilihan terhadap secara nasional itu tidak signifikan, tapi paling tidak bahwa ada hal yang bertanggung jawab terhadap kita dalam menentukan pilihan terhadap pilihan kita terhadap Pilpres ini, sehingga kita tidak terlalu mudah dipengaruhi oleh hasil-hasil survei, tapi betul-betul kita mengambil sebuah pilihan berdasarkan jejak rekam yang bisa kita lihat di media-media yang lebih akuntabel, media-media yang lebih independen, atau hasil-hasil informasi fakta-fakta yang tidak sekadar hasil survei saja seperti itu. Oke, baik, Pak Jimmy. Yang terakhir, yang menjadi catatan itu Om, yang utama adalah di negara kita ini kan banyak orang pintar Om. Sekolahnya sudah tinggi-tinggi dan teknologi juga sudah maju. Jadi untuk mengenai transparansi itu, teknologi itu sudah serba gratis. Artinya untuk mengolah data dan sebagainya itu dengan teknologi yang modern ini itu akan nampak jujur. Betul. Nah, hanya saja yang kita sesalkan itu bahwa ini kan akan menjadi sebuah sejarah. Negara kita ini ke depan akan menjadi sebuah sejarah. Baik dia menang atau kalah itu kan menjadi catatan dan itu menjadi referensi untuk generasi kita yang akan datang. Benar. Nah, seperti itulah. Jadi kita jangan jadi sebagai orang yang punya peran, orang yang apatis terhadap kemajuan bangsa dan negara kita. Kalau sedikit Om, saya satu anekdot lagi saya mau sampaikan. Jadi di masa lalu itu ada anekdot dari kalimat chaos. Chaos itu kan artinya bahasa Inggrisnya kekacauan, keributan. Menurut orang-orang luar, chaos dalam kamus bahasa internasional itu kekacauan. Tapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, ini anekdot Om. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, chaos itu baik-baik saja. Jadi ini yang menjadi bentuk kenyataan bahwa kita itu tidak peduli Om. Ya, artinya semua ini kita tidak ingin negara kita kacau, tapi kita ingin bahwa baik-baik saja. Oke, baik. Chaos itu menurut kamus bahasa Indonesia itu adalah baik-baik saja. Padahal sesungguhnya interpretasi yang benar adalah chaos itu adalah sebuah keributan. Nah, kita mudah-mudahan tidak terpancing oleh gimmick-gimmick politik, kemudian munculnya politik panas menjelang Pilpres ini sehingga kita hancur, negara kita hancur. Kemudian dari kesimpulan yang ada, Pak Jimmy menawarkan judul ini. Beliau ingin menyatakan bahwa kita orang Kutai Timur atau orang Kalimantan Timur atau di luar Pulau Jawa jangan tidak mau peduli dengan isu-isu politik terkait dengan Pilpres. Karena siapapun yang akan menjadi presiden, dialah yang akan membawa bangsa ini ke arah mana? Apakah ke arah kehancuran atau ke arah yang lebih baik? Kemudian yang ingin saya katakan lagi bahwa surveyor itu adalah dari kalangan intelektual. Coba gunakan
kejujuran sebagai seorang intelektual sejati. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.